Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari wabah Covid-19. Tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan tetap di rumah, jangan keluyuran. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi membahas mengenai organisasi bengkel. Pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai organisasi bengkel. Selebihnya silahkan kalian pelajari di rumah, buka internet, buka Google, buka YouTube mengenai organisasi bengkel. Organisasi, mungkin di antara kalian ada yang sudah mengenal organisasi dan ada yang belum mengenal organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi itu adalah diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Jadi di sini organisasi itu adalah perkumpulan satu atau dua orang atau lebih di dalam suatu wadah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Anda mungkin telah mengenal organisasi, misalkan di lingkungan kalian itu organisasi PSHT, misalkan pencak silat. Kenapa dia disebut organisasi? Karena di dalam perkumpulan PSHT itu, misalkan silat itu, dia terdapat dua atau lebih orang yang memiliki tujuan yang sama. Tujuannya memiliki tujuan dan memiliki wadah atau tempat atau sarana ya. Yang selanjutnya, mungkin kalian mengetahui di rumah kalian ada klub motor misalkan. Itu juga bisa disebut organisasi. Karena isinya itu adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Tujuannya tergantung dari organisasi mereka tersebut. Contoh yang lebih besar lagi adalah sebuah negara. Sebuah negara itu merupakan organisasi yang di dalam terdapat pemerintah, masyarakat, terdapat presiden, terdapat wakil presiden, menteri-menteri, dan masyarakat biasa. Oke, itu adalah organisasi. Mungkin di kalian yang belum mengenal organisasi, itu sebenarnya kalian adalah merupakan bagian dari organisasi. Organisasi apa itu? Organisasi negara bisa. Kalian merupakan bagian dari organisasi negara. Kalau kalian siswa, kalian juga merupakan bagian dari organisasi sekolah. Karena di sekolah itu ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, ada wakil, ada kepala program studi. Nah, kalian merupakan bagian dari organisasi. Oke, silahkan kalian baca-baca lagi ya mengenai organisasi, filosofi. Silahkan dicari lagi. Nah, mungkin kalian pernah mempelajari ini bagian tubuh manusia misalnya. Ini adalah contoh dari organisasi. Organisasi itu juga bisa disebut sistem ya. Sistem yang saling mendukung. Dalam tubuh manusia itu terdapat bagian-bagian seperti ada kepala, ada tangan, ada perut, ada kaki, ada betis, ada paha. Nah, itu bisa dikatakan sebagai organisasi atau sistem ya, yang memiliki tujuan sama. Mereka berkaitan satu sama lain. Misalkan ada suatu anggota tubuh kita yang sakit, tentu kehidupan kita tidak akan ceria, tidak akan normal, pasti akan juga terasa sakit. Contohnya misalkan kaki kita sakit, tentunya kita tidak leluasa untuk berjalan, seperti itu.
sama sepertinya organisasi. Nah, di sini kita akan mempelajari organisasi bengkel ya. Di dalam organisasi bengkel itu terdapat beberapa komponen juga. Seperti ada pimpinan, ada kasirnya, ada mekanik, ada kepala mekanik, ada tukang cuci, ada tukang sapu. Itu merupakan bagian dari organisasi. Sama sepertinya tubuh ini juga bagian dari organisasi. Seperti tadi contohnya, misalkan kaki kita sakit, maka kita akan susah untuk berjalan. Sama seperti organisasi bengkel juga. Misalkan salah satu komponen yang tidak ada, atau yang rusak atau yang hilang, seperti mekanik, dalam satu bengkel itu tidak ada mekanik, maka bengkel tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Misalkan juga tidak ada orang yang memiliki tugas untuk bersih-bersih di dalam bengkel itu, maka bengkel itu tidak akan berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke struktur organisasi bengkel AHAS ya. Ini merupakan struktur organisasi bengkel AHAS secara umum, di mana terdapat owner. Apa itu owner? Owner itu adalah pemilik ya. Yang kedua ada manajer. Di bawahnya lagi ada bagian tekniknya, ada kepala mekanik. Di bawah kepala mekanik ada mekanik. Di bawah mekanik ada asisten mekanik. Dan juga selanjutnya ada petugas cuci bahkan. Nah, ini bagian yang ini merupakan satu kesatuan ya. Nah, ini merupakan satu tubuh, tetapi ada lagi pendukungnya. Ada bagian part istilahnya. Ada bagian kasir, bagian administrasi. Nah, jadi di sini orang-orang ini mereka merupakan pengisi dari sistem itu. Ada bagian-bagian dari sistem atau bagian-bagian dari organisasi atau bagian dari komponen-komponen bengkel yang harus berkaitan satu sama lain dan harus bekerja secara sinergi. Saya contohkan tadi, misalkan mekanik. Misalkan mekaniknya tidak ada, maka bengkel ini akan pincang, akan susah, tidak akan berjalan dengan baik. Oke, di sini mungkin kalian ada yang mengetahui tentang organisasi manajemen bengkel ini. Kenapa kok beda-beda? Nah, setiap bengkel itu memiliki manajemen bengkel yang berbeda-beda, memiliki organisasi yang berbeda-beda juga, tergantung dari kebutuhan bengkel tersebut. Ini secara umum, silakan kalian pelajari ya. Nah, selanjutnya juga ini ada struktur organisasi bengkel juga yang lebih ringkas lagi, di mana ada manajer yang tertinggi, kepala bengkel, service advisor, kepala mekanik, dan mekanik ya. Ini adalah merupakan bagan struktur organisasi bengkel. Tentunya setiap bengkel berbeda ya. Ini merupakan pekerjaan bengkel, pekerjaan kalian. Nah, hanya 2 ini materi yang saya sampaikan, sangat sedikit sekali, karena saya mengharapkan kalian yang lebih aktif dalam mencari materi ya. Saya hanya mengenalkan struktur organisasi. Untuk yang lain-lainnya silakan kalian pelajari di rumah. Silakan kalian buka internet, buka buku, buka YouTube. Karena tidak semua teman-teman kita yang bisa mengakses internet ya. Jadi saya akan memberikan sedikit materi mengenai organisasi ini. Ini lihat, ini adalah mekanik ya, contoh mekanik di bengkel resmi Honda. Pekerjaannya seperti ini, dan ini adalah bos. Kalian silahkan memilih mau jadi ini bos atau mau menjadi mekanik.